Bahkan orang-orang yang sudah ingkar kepada Allah pun Allah tidak bukakan nama aslinya. Bayangkan, lalu bagaimana mungkin Allah sebutkan nama siapa yang diganti oleh siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Maka tidak pernah kita dengarkan di Al-Quran ataupun di hadis siapa orang-orang yang telah menggantikan Nabi Isa, sebagaimana tafsiran para ulama bahwa penyalipan itu ada tetapi diganti orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan Yudas. Kenapa banyak yang mengatakan Yudas? Karena menelisik atau menelusuri dari Bible sendiri. Ada keanehan-keanehan terhadap Yudas. Dan dalil itu bisa hujah itu atau analisa itu bisa diperkuat dengan beberapa dalil. Ada yang mengatakan Sarjis. Kemudian ada ulama yang mengatakan Simon. Nah, ada yang mengatakan bahwa Simon ini adalah murid Yesus yang menggantikan Yesus karena Yesus yang bertanya, siapakah yang mau menggantikan aku? Karena posisinya yang nanti akan ada janji dari Allah terhadap orang yang menggantikan Nabi Isa. Nah, kemudian ada asumsi juga yang mengatakan Yudas, bahwa Yudas ini pengkhianat yang memang layak untuk dihukum. Dia yang akan menggantikan posisi Nabi Isa. Tapi saya pribadi tidak pernah menyebutkan satu nama pun. Teman-teman boleh cross check. Saya tidak akan sebutkan saya lebih cenderung kemana gitu. Tapi saya bisa membuktikan menggunakan dalil. Dalil mana yang mau dipakai. Itu prinsip saya dalam diskusi ya. Saya tidak akan sebutkan sesuatu yang Nabi saya dan Allah saya tidak sebutkan. Nah, jadi pertanyaan Anda itu adalah asumsi bagaimana ketika yang dianggap adalah Yudas lalu dia berbicara Eli Eli lama sabachthani, apa kaitannya dengan Yudas? Bagaimana hujah Anda ketika mengatakan, oh kok terlihat seperti Nabi Isa? Apa kaitannya dengan Eli Eli lama sabachthani gitu? Iya, memang itu nih. Cuman waktu sekolah dulu, waktu di MTSN kan pernah guru nggak ngomong seperti itu kan. Ya bahwa yang Nabi Isa itu kan ibaratnya diselamatkan, jadi diganti dengan Yudas. Kemarin saya udah nanya di roomnya Jonathan Nandar, cuman jawabannya agak ngambang. Makanya saya tanya lagi gitu ini. Saya akan ngambang juga jawabannya karena tidak ada Dani tidak ada eksplisit Allah katakan dan Nabi Muhammad katakan. Jadi kenapa saya harus menjawab secara pasti absolut? Nabi saya tidak ajarkan siapa yang disalib, Allah saya tidak sebutkan nama siapa yang disalib, lalu siapa saya menyebutkan siapa yang disalib? Maka kita hanya merujuk kepada para ulama. Di dalam buku kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada ulama, ada karangan dari Ibnu Katsir, ada pernyataan bahwa yang disalib adalah Simon atau Sarcis. Alasannya nanti analisanya ada beragam. Kita boleh menganalisa kok, tetapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang absolut benar. Karena mutlak benar itu hanya datang dari Allah. Oh, mungkin itu ya Bang Oscar ya. Itu ada dari Pak Dani Tarikan, dia mungkin dari seberang dari Kristen ya. Silakan Pak Dani. Lo buka mic-nya Pak. Tadi sengaja saya tutup karena ada yang... Oke. Ya. Halo, udah? Udah Pak, bisa buka kameranya nggak Pak? Halo, iya jelas ada. Bisa buka kameranya nggak Pak? Halo, iya jelas ada. Iya. Kamera. Nggak usah lah, Kak. Saya hanya menanggapi sebentar aja yang tadi. Saya bukan ahli Alkitab sebenarnya. Saya cuma orang Kristen, itu aja. Yang menanggapi bahasa tadi yang katanya Isa sama Yesus itu kami nggak kenal siapa itu Isa. Jadi jangan disamakan Isa sama Yesus. Beda. Oh gini Pak, jadi sebelumnya saya perjelas dulu ya Pak. Saya perjelas dulu. Uni, saya perjelas dulu Bang Dani. Ini jaringannya Bang Dani ini. Saya perjelas dulu Bang Dani. Ini jaringannya Bang Dani. Bentar. Halo? Oke, jelas ya Bang Dani. Jadi menurut Bang Dani nih, Bang Dani tidak mengenal Isa atau Bang Dani menyatakan bahwa Yesus bukan Isa. Itu dulu poin yang kita bahas. Terus putus suaranya. Coba, ini udah jelas Pak. Jaringan Pak Dani sih, ini merah saya lihat. Jaringannya nggak bagus, putus-putus suaranya, Bang Rahmat. Jelas Pak suara saya Pak? Oke. Halo. Oke. Nah, saya perjelas ke Pak Dani ya, supaya lebih tegas ya, lebih jelas. Coba Pak.
menurut saya cuma memperjelas yang Halo. Bapak Dani nyatakan tadi, Pak Dani tidak mengenal Isa atau Pak Dani tidak menyamakan Yesus dengan Iya, Isa. Yang mana poinnya? Enggak, itu beda itu. Nanti ya poinnya di kalian di Quran kalian di misa itu lahir di bawah pohon kurma, sementara Yesus kami lahir di kandang domba. Kan enggak sama. Nggak gini Pak, Saya kan kalau Bapak ingin ditanggapi. mengatakan bahwa Yesus bukan Isa, ya kita bahas apakah Yesus itu adalah Isa. Tapi kalau Bapak tidak kenal Isa, ya kami perkenalkan Isa kepada Bapak gitu. Bapak mau yang mana maksudnya? Gini Rahmat. Oh, ini harus tanggapi Dan kami nggak perlu tahu si Isa itu siapa, karena nggak sama. Itu nanti pemahaman kita beda. Yang kami tahu Pak Dani, izin Pak Dani. Pak Dani, izin. Saya mau menanggapi argumentasi Anda barusan, boleh tidak? Boleh? Ya, boleh tidak? Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Pernyataan Anda barusan, ya ditutup dulu mic-nya biar enak kita. Nah, tadi Anda mengatakan Isa dengan Yesus berbeda karena perkara lahirnya, betul? Lalu Anda mengatakan bahwa Isa lahir di pohon kurma, sementara Yesus lahir di kandang domba, betul? Di-mute dulu Pak, suara kunarionnya kedengaran Pak. Suara kunarionnya kedengaran, mute dulu. Nanti kalau seandainya saya butuh konfirmasi, saya tanya. Baik, saya minta kepada Anda ketika berbicara, tunjukkan data bahwa Nabi Isa lahir di pohon kurma dan Isa lahir di bawah kandang domba, di dalam kandang domba. Tunjukkan datanya sama saya. Ya, silakan Pak Dani. Pak, buka mic-nya Pak. Anda bilang tidak tunjukkan, itu nggak bisa saya tunjukkan mungkin ya, karena saya bukan pendeta, saya hanya jemaat, tapi saya percaya bahwa Yesus itu beda dengan Isa. Itu aja. Kenapa Jadi Anda minta tunjukkan data, maaf saya tidak tunjukkan. Kalau Pak Dani bicara ranah imani, Pak, nggak perlu jelaskan kepada kami, Pak, karena itu cukup pegang untuk diri Anda sendiri. Itu nggak perlu jadi konsumsi publik. Kita butuh di sini, publik itu bukan butuh keyakinan Anda, karena kami tahu Anda Kristen. Tapi kami butuh literasi penguat dari argumen Anda. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, tunjukkan satu kata kandang domba dalam kitab Anda. Saya langsung baptis malam ini. Nanti Anda tulis Yesus lahir di kandang domba, saya dibaptis malam ini. Ada kata-kata. Saya nggak bisa jawab Anda itu ya, tapi yang lebih pas menjawab itu nanti kalau Anda memang betul-betul ingin tahu, coba masuk nanti ke roomnya Lina Wijaya lah. Lina Wijaya atau lagi. Elia. Tolong kabari kepada saya. Kalau Lina Wijaya berani memasukkan saya ke komal Anda, saya kirim Anda duit 500.000, Pak. Kalau Lina Wijaya berani menaikkan saya ke komalnya, ini keseriusan saya dalam hal ini. Saya serius ingin berdiskusi secara akademis, membahas tentang Isa dan Yesus sama atau tidak. Saya kirim Anda uang 500.000. Bentar dulu, saya cuma punya yang bisa saya kasih hari. Nah, inilah saking saya ingin. Nah, ya bukan masalah uangnya, bukan saking saya inginnya diskusi dengan Lina Wijaya. Kalau Anda mampu mempertemukan saya dengan Lina Wijaya, Pak, ya. Saya justru ingin sekali. Saya tidak pernah dinaikkan di komal dia, Pak, ya. Jadi kalau Anda berbicara naiklah ke komal Lina Wijaya. Pak, saya adalah orang yang paling dihindari oleh saudara-saudara Anda, Lina Wijaya, bahkan Elia yang sudah terkadung janji dengan saya pun hari ini dia tidak datang-datang. Jadi jangan main-main, Pak. Saya ini orang yang jangankan Lina Wijaya. Sebentar, Pak. Sebentar dulu. Apalagi saya. Jadi kan saya nggak berbobot kalau kita debat. Makanya ketika Bapak tidak berbobot, jangan Bapak bawa sebuah statement. Enggak, saya hanya tadi mengapakan aja, meluruskan sedikit aja. Saya nggak nanya apa-apa. Enggak. Rifa, menurut siapa itu Isa? Itu aja. Itu wanita Yesus, itu isi kepalanya setengah. Jadi kau jangan banyak bantah di situ ya, Rifa. Tunjukkan datanya Uco. Uco, tunjukkan data saja Uco. Uco, tunjukkan datanya Uco. Nggak usah banyak cerita. Ya, kau buka aja di Google itu. Isi kepala wanita itu setengah. Tunjukkan datanya Uco. Jangan nampak kali Kristenmu Uco. Jangan perlihatkan kali Kristenmu di sini. Tunjukkan data. Tunjukkan data. Kalau saya tunjukkan nanti, kalau saya tunjukkan kau mengakui. Kau tunjukkan data. Jangan kalau-kalau. Bang Uco, saya sebagai host ya, di sini kita diskusi, Bang. Nggak usah kalau-kalau, Bang. Kita kan cuman berdiskusi, bercerita kita, tetapi tentang iman itu.
Ya kan, Iya ya kan buka kalau kan Bang, situ, tampilkan aja. searching di situ di Google itu searching. Kalau kami sendiri yang Mungkin saya searching, biar ngapain abang naik ke tampilkan di sini? sini. Enggak, Dari abang sini, ngapain dari naik ke saya sini? ini. Coba saya Ada tanya. yang Apa tampilkan. tujuan abang naik ke sini? Coba. Tujuan abang Ucok naik ke sini apa? Coba. Ya, saya mau mengingatkan si Ripa itu kebanyakan bacot. Nggak usah Padahal Bang. kitanya mengatakan Kalau isi mau kepala mengingatkan kita lebih di baik setengah. Ustadz yang ingatkan kami Bang. Jadi nggak usah banyak Nggak akan bacot. percaya kami. Loh, Ya, ayo tunggu saya buka ya. Tunggu. silakan itu. Nah, Saya gitu buka. dong. Tunggu. Saya menjadi saksi dan 952 orang yang mata yang memandang menjadi saksi. Jika ada ayat atau bukti, ada kata Yesus lahir di kandang domba, Uni Rifa siap dibaptis. Buktikan, Bang. Ini ya, saya kasih dalil perempuan dalam kitabmu Ucok. Ucok, kau perhatikan Uni ya. Kau perhatikan perempuan muslimah ini bicara. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki Ucok. Kayak gini perempuan di kitabmu Ucok. Ya, ini perempuan tuh nggak boleh mengajar Ucok. Kau tuduh kami di otaknya separuh. Kau buktikan kalau otakku separuh. Ayo ke rumah sakit kita. Mari kita ke rumah sakit. Scan ke otakku. Kalau ternyata otakku nanti tidak separuh, kau belah otak kau separuh ya. Nah, sementara di sini di kitabmu sendiri, Paulus mengatakan begini, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Ini berarti perempuan gak ada otak sama sekali ini berarti ini, nggak boleh ngajar. Masih dalam Islam ya. Di Islam kami boleh mengajar. Nah, jadi kau kalau bicara tentang perempuan, apa kedudukan perempuan dalam Islam? Dalam Kristen ya. Nih perempuan. Jadi kita kalau mau tunjukkan perempuan ya. Bentar. Ya. Sabar nih, sabar. Enggak, kita itu pakai data. Kita tidak perlu untuk ngeyel-ngeyelan seperti mereka. Kita bukakan data, kita bacakan. Benar. Ya, gitu. Jadi Islam itu Ucok pingsan. Kemudian mari kita baca. Keluaran pasal 21 ayat 7. Ini lebih mengerikan. Ini posisi perempuan dalam kitab kau kayak gini, Ucok. Ini kau baca kan ini kitabmu, Ucok. Tengok sini, Cok. Kemana kamu, Cok? Keluaran 21 ayat 7, Cok. Ya. Nih, ku bukakan untukmu, Cok. Dari tadi lama kali kau buka data, Cok. Ais, Cok. Nah, ya. Ini, Cok. Nah, dalam kitabmu sendiri, Cok. Dalam kitabmu sendiri, Ucok. Ucok, dengarkan Uni ini ya, Ucok. Ya, orang Padang ini bicara, Ucok. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, kau tengok nggak ada laki-laki di sini dijual bagi jadi budak. Di sini Tuhanmu mengatur bagaimana tutorial menjual anak perempuan, Ucok. Apabila kau dengar ini, Ucok, tutorial menjual anak perempuan, Ucok. Apabila ada seorang penjual anaknya yang perempuan sebagai budak, untuk apa dijual? Untuk budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki keluar. Cara budak laki-laki dengan perempuan keluar pun berbeda, Ucok. Kayak gini posisi perempuan di agama, Ucok. Kayak mana, Ucok? Kau tengok perempuan di dalam Islam, Ucok, boleh jadi ulama. Nah, satu lagi, Cok ya. Nah, ini baru data dalil ya, Ucok. Realitanya, Cok. Ini, Ucok, realitanya perempuan dalam agamamu, Cok. Nih. Ucok malam minggu nih. Ucok. Cuma di jalan nih, Ucok malam minggu lah hilang. Ucok, tok. Nah, Ucok gini. Ucok, inilah kenyataan gara-gara ajaranmu itu, Cok. Kenyataan gara-gara ini adalah akibat dari ajaran kau, Cok. Hipatia, filsuf perempuan yang mati tragis karena dibakar hingga mati. Kenapa? Kau dengar ini, Ucok. Tadi dalilnya sudah ada. Realitasnya sekarang kita bahas. Hipatia dari Alexandria adalah salah satu dari sedikit wanita di dunia akademis Yunani kuno. Sebagian besar dari semua orang mengingat Hipatia dari Alexandria, seorang filsuf wanita yang tragis dan habis baterai. Yang tragis, habis baterai guys. Bentar. Jangan senggol-senggol kabel ibu nak, sayang. Ya. Cok, Nah, kemana kamu, Cok? Tadi dulu. Lanjut Hipatia. Ini nih, Ucok kita kasih kisah tragis Hipatia aja. Seorang filsuf wanita yang tragis dan dibunuh secara brutal karena kecerdasannya dalam ilmu filosofis, matematika dan astronomi. Latih bocok. Ya, banyak kali udah kau belajar sama aku aja, Ucok.
Hipatia mengajar filsafat dan astronomi di sekolah Neoplatonik di Alexandria, dikutip Arkeonius. Abad pertengahan Hipatia dikooptasi sebagai simbol kebaikan Kristen dan bagian dari dasar legenda Saint Catherine dari Alexandria. Sebagian besar sejarawan memperkirakan bahwa Hipatia lahir di Theon, seorang matematikawan dan filsuf sekitar tahun 350 Masehi. Dia tidak mengikuti ajaran ayahnya dan segera menemukan cara lain untuk memahami apa yang dia minati. Di luar matematika, dia sangat tertarik pada astronomi dan membangun astrolab yang merupakan alat untuk memeriksa dan mengukur benda langit di langit malam. Hipatia juga memantapkan dirinya sebagai pengajar. Dia membuka kelas dengan membahas cara berpikir Hipatia yang dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus yang dianutnya membangkitkan kembali pelajaran geometri. Nah, lalu bagaimana nasib Hipatia? Hipatia mempraktekkan paganisme, sebuah kepercayaan praktik spiritual penyembahan terhadap berhala. Nah, dia aduh, hilang iniku ya. Hilang signalku. Nggak, bagus. Okay. Yang hilang Ucok nih, yang hilang Ucok. Ucok. Nah, mari kita lihat. Kemudian perempuan cerdas ini apa yang terjadi kepadanya? Penangkapan perempuan cerdas asal Alexandria itu dipimpin oleh siapa? Bukan Ustadz Al-Ayubi. Bukan Muhammad namanya. Bukan namanya, bukan Muhammad, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Al-Ayubi namanya. Ya, bukan Ben Abraham juga namanya. Siapa yang memimpin penculikan terhadap Hipatia? Petrus. Waduh, Kristenable banget ini, bro. Murid Uskup Alexandria, ya, yang disegani bernama Cyrilius. Dalam penangkapan tersebut, Hipatia mendapat tuduhan seorang penyihir. Hipatia sempat melawan, namun sayang dia tidak satupun yang berani menolongnya. Uskup memerintahkan sekelompok biarawan untuk menculik Hipatia dan terus menyeretnya di jalan sambil menyiksanya. Para biarawan membakar Hipatia dan mengikis kulitnya dengan cangkang tiram. Kemudian mereka membawanya ke gereja di mana Hipatia ditelonjongi, dipukul dengan batu bata, anggota tubuhnya dirobek. Kejam sekali, Cok. Gara-gara dia pintar, Cok. Uni, bacain Efesus 5 nomor 24. Kejam kali, Cok. Efesus 5 nomor Efesus 25. Efesus 5 ya. Efesus 5 nomor 24. Kejam kali, Cok. Kau, Cok. Bawa perempuan kau habis kau, Cok. Mari kita baca, Cok. Efesus 5 nomor 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu, Cok. Disuruh membalik-balik, Cok. Disuruh tentang, Cok. Jadi kalau suami suruh istri melacur harus tunduk itu, Cok. Dengerin itu, Cok. Nggak boleh, Cok, nolak, Cok. Ampun aku, Cok. Makanya. Saya dengar kalian ya, ngomong. Cok. Lanjut, Cok. Iya, dengar. Iya. Kan tadi kalian diam dulu kamu mulutmu itu. Kau dari tadi ngomong saya diam. Gantian. Halo. Loh, tadi disuruh diam, giliran orang diam, halo. Lanjut. Halo. Kan kami disuruh diam, ini lagi diam nih kamu halo pula. Warahmatullahi wabarakatuh. Cok. Enggak usah malu-malu, Cok. Sekarang saya tanya kalian. Kabur aja, Cok. Enggak usah alasan. Halo. Ucok, jangan tanya dulu. Tadi kamu belum bisa melihatkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Jangan tanya dulu, ini dulu selesaikan. Diam dulu kau, hadis diam dulu kau. Aku turunkan kau nanti, Cok. Jangan ngatur-ngatur kau, Cok. Aku host di sini, Cok. Di kandang domba kau buktikan Buka dulu hadis. Jangan hadis-hadis kau bilang, Cok. Buka dulu hadis Nabawi. Hadis apa? Tadi kamu disuruh mencari dalil bahwa Yesus lahir di kandang domba. Jangan kabur kau, Cok. Jangan tanya-tanya hadis. Iya, itu dalilnya. Ada hadis. Tahu kau Yesus lahir di kandang babi? Biar tahu diri dia. Yesus lahir di kandang domba itu keyakinan Kristen. Kalau hadis itu ayat-ayat dalil-dalil dalam Islam, nggak nyambung, Cok. Diam dulu. Kau ini aku host, kau suruh pula diam. Aku campakkan kau nanti ke bawah. Biar ku ajarin dulu si Ripa ini. Kejang-kejang lah kau di bawah, Cok. Aku pula kau atur-atur. Udah jelas aku host. Banyak kali cerita kau, Cok. Dalil. Tadi dia, Bang Ben, dia mau menunjukkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Nah, kita lagi nunggu itu.
Nah, kita kira dia lagi nyari dalil, ternyata lagi nyari hadis. Tadi telepon Roh Kudus bilang, oh nggak ada, Cok. Kau ngaco kok, Cok. Aku pula disuruhnya diam, jelas aku host. Apa komentarmu, Cok? Uco lemah, Uco lemah. Uco sih, makanya baca Bible, Cok. Parah kali Tadi kita kira Uni dia di Jeddah itu cari dalil kalau Yesus lahir kandang domba, ternyata cari hadis dia. Oh, Uco. Selamat sore teman-teman. Nah, tadi karena ada pertanyaan yang saya dengar itu yang mempertanyakan bahwa di mana ataupun Alkitab mana yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang domba, itu ada di kitab Lukas 2 ayat 12. Yesus lahir di kandang domba. Coba bacain, bener nggak di situ? Coba kita minta Iresnya langsung, Bang. Buka kamera Ires, tampilkan ayatnya Ires. Bisa nggak? Atau minimal baca lah. Ya, sebentar. Ini, Dek, ada GoFoodku datang bentar. Ada handphone kalau misalnya. Ini sayang Aries, aku terbiasa membantu orang Kristen kalau buka dalil. Bentar. Ibu ambil duit. Bentar Aries, ya aku ngambil GoFoodku dulu ya. Aku lagi pesan makanan. Bentar Aries. Coba baca Ires. Ada nggak di situ tertulis lahir di kandang domba? Palingan kata palungan itu. Iya, dan itu sudah lahir di palungan. Palungan itu tapi kan coba dulu Aries bacakan dulu Aries. Bisa sapi. Bisa kedengaran nggak sih suara saya? Jadi kalau misalnya di TikTok kita sekalian buka aplikasi lain suaranya nggak kedengeran, Kak. Oke, coba. Berarti nggak bisa baca, bentar ya. Uni Rifa lagi ngambil makanannya di GoFood katanya, bentar. Oke. Kok sepi? Iris, di ayat berapa yang dikatakan lahir di kandang domba? Ayat 12. Coba bacain. Lukas berapa? Bisa dia, Bang. Kalau dia bacain terjeda apanya? 2, 7 sampai 12 katanya. Nggak ada di situ. Coba Bang, ayo bisa nggak Bang tampilkan Bang biar dibantu dulu. Soalnya dia kalau nggak bisa katanya kalau dia buka aplikasi lain terjeda, dia cuma pakai HP 1. Laptopku ketinggalan masalahnya. Terima jasa bikin semua jenis kandang Alzio. Ada-ada aja ya typing kamu. Ada lagi nih yang typing. Kita baca typing sambil nunggu Uni ya. AWYS. AWYS kata AWYS. Memang dari lahir Tuhannya sudah menderita. Gak boleh gitu teman-teman. Nggak boleh. Seperti itu nggak boleh. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang nggak pernah menderita? Make sense aja. Karena manusia di dalam dunia kita mengalami penderitaan. Kenapa kita ada lagunya itu, Kak? Kak Ares ada lagunya itu, Kak. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau Tuhankan anak orang? Lagu lama itu. Di kitab di Al-Qur'an kan itu menyatakan bahwa Adam itu nabi kan ya.
Benar atau enggak? Kenapa rupanya? Nah gini, kalau misalnya Adam itu nabi, saya pernah membaca Al-Quran dan nggak ada satupun yang menyatakan bahwa dia itu agama Islam. Bahkan syarat masuk agama Islam apa? Mengucapkan kalimat syahadat yang Oh, Muslim. Izin, udah ada belum tadi Bang? Bang Alayubi, Belum. udah Apanya? mana? Bukain dalilnya Uni. Apanya? Kita baca bareng-bareng. Ada nggak di situ tertulis lahir kandang domba? Udah gak sabar nih dibaptis ini malam ini kalau ada kandang dombanya. Loh, Uni taruhan. Kan kalau ada kandang dombanya kan dibaptis ya malam ini Bang. Diketawain HTD kau Ares. HTD yang ketawa. Iya. Kandang domba sepilang dudut. Aduh. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan bukan dua, apalagi tiga. Aye. Aries. Ayat berapa tadi, Dekku? Lukas pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat ayat 12. 7 sampai 12. Oke. Mari kita baca. Itu unyil itu. Mari kita baca. Nggak sabar ini detik-detik hari pembaptisan telah akan terjadi. Aku kalau jadi Kristen jadi apologet, aku lawan Bang Zuma sama Bang Ali jadi. Nggak lama aku punya perusahaan aku. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Habis, hilang, tak ada lagi. Kemudian masuk perikop baru. Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana di sini kandang domba sayang? Bisa jadi ini kandang babi. Soalnya babi-babi ada berapa ribu itu yang terjemahan. Ya mana kandang dombanya? Bahkan kata domba aja nggak ada di itu ayat. Itu ada tulis ayat yang ke-12. Dombanya mana, Dekku? Ini udah nggak sabar ini. Baptis aku. Jangan kandang. Kalau kita palungan itu kan tempat makan keledai juga palungan, makan babi. Aires, suaranya Aires, tolong dikeraskan suaranya Aires. Palungan itu tempat makan ternak, sapi juga palungan, kuda juga palungan, babi juga palungan. Jangan-jangan kandang babi ya kan? Kambing juga bisa. Iya, kandang keledai. Kandang serigala. Nggak ada. Bisa jadi. Kandang. Nah, bukti itu ada gitu. Sedangkan kalau untuk beragama. Suaramu timbul tenggelam loh, Mbak. Suaranya nggak ada, timbul tenggelam. Didekatkan aja ke ini. Ini udah dekat. Mulut. Ini udah dekat ke handphonenya. Yaudah. Coba poinnya apa? Tadi kan pertama Adindaku tidak bisa menunjukkan kandang domba. Kecewa umat Kristen Uni nggak dibaptis. Padahal Uni bisa jadi apologet Kristen loh. Terus apa lagi Dekku yang mau disampaikan? Tapi itu waktu Tuhan Yesus lahir ada 3 orang Majus dari timur datang dan bukti secara sejarahnya ada. Sejarah apa, Dekku? Kalau kalian mengikuti orang Majusi menyembah Yesus, berarti kalian adalah orang-orang yang mengikuti orang Majusi, penyembah api. Berarti kalian mengikuti ajaran kalian selama ini menyembah Yesus ya mengikuti orang Majusi berarti. Aduh. Bukti bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder itu ada. Dari bukti mana? Ini pun ada gitu, Kak. Mana? Tahu tidak yang membuat gereja tempat kalian datang ke Golgota ke Yerusalem tempat Yesus dilahirkan itu yang buat siapa gereja itu? Tahu kalian? Siapa? Helena yang ada kait mengaitnya dengan agama Yahudi. Entah siapa itu orang pagan. Helena itu adalah mamanya Konstantin.
yang kemudian menjadi santo, kekristenannya pun kita nggak pernah tahu apa hubungan dia dengan Yesus dan murid-murid Yesus. Helena. Dikelirkan dulu dong, Uni. Dikelirkan dulu ini masalah ya, masalah kandang domba nggak ada ya. Udah, nggak usah banyak cerita, nggak ada kandang domba. Kandang domba. Karena kan nggak itu ada. Ibrani. Mana kandang domba, Dekku? Aduh. Bahkan diksi domba aja nggak ada tuh, ayat 7 sampai 12 nggak ada diksi domba. Ares cari dulu kandang domba, Uni sambil makan ya. Uni sambil makan dulu. Oke, kita mute dulu Aires ya. Kita naikkan soal agogo. Silakan, tunjukkan soal agogo ayat yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kau baru naik orang, jangan kau tanya ayat. Loh, aku host di sini. Kalau nggak suka aku turunkan. Ya, jangan itu langsung hakmu. gitu dong, Rahmat. Jangan langsung main todong, disapa dulu lah. Selamat siang. Kau tanya dulu. Kau haji enggak? Apa? Haji. Kau haji atau cuman Ya udah, memprovokasi kalau gitu agama? Anda yang nanya, Bang siapa? Bang Aku. Soala, Ani nanya. Boleh nggak? Bang, angkotnya udah dipinggirin belum? Apa? Angkotnya udah dipinggirin belum? Belajar itu mempunyai agama. Agama itu jangan kau permainkan. Longor. Iya, tidak boleh. Wow. Yang mempermainkan itu ketika kita mengatakan Tuhan lahir di kandang hewan, tapi kita nggak punya data, itu mempermainkan namanya. Justru memfitnah Tuhan. Kamu sepakat nggak Soala bahwa Tuhanmu dilahirkan? Hah? Oh, aku percaya. Kamu percaya kalau Tuhanmu dilahirkan di kandang domba? Ya, aku percaya. Mana dalilnya? Sebab kami yang Tuhan. Mana Bukan dalilnya? seperti kau. Mana dalilnya? Memprovokasi agama orang lain boleh. Mana dalilnya? Tapi agama tidak dapat memahami. Bang. Apakah kamu mempercayai sesuatu yang tidak punya dasar? Satu pertanyaanku buat kalian. Aduh. Jawab dulu ya. Oke. Emang Tuhanmu itu siapa sih? Simbolnya kayak mana sih? Simbol apa? Satu pertanyaanku sama kalian, yang udah haji, yang udah ustadz, yang udah apapun itu, emangnya Tuhan kalian itu siapa sih? Gemes deh. Awak mengecut. Enggak, teman. Saya tidak ada. Saya justru membela Yesus. Oke? Ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, loh, saudara bisa nggak menunjukkan Yesus lahir di mana? Tadi kau bilang di kandang ayam. Siapa yang bilang di kandang ayam? Tadi kau bilang di kandang ayam. Siapa yang bilang? Di kandang ayam siapa ini, Bang? Siapa yang bilang di kandang ayam? Itu dong. Siapa yang bilang di kandang ayam? Parah ini abang ini. Mulutmu bisa kita putar ulang. Saya nggak suka orang kritik. Kandang domba boleh gitu. Sama-sama kandang aja pun. Kalau masih di parlapo lah, pulang dulu lah. Oh, Uni, ada yang agak berat Uni, ada yang agak berat, ada yang agak berat ini. Iya. Jadi kalianlah yang menghina Allah karena firman-Nya adalah binatang. Contoh, ya toh sapi betina, ya toh. Kedua, lalat. Jadi kalian itu menghinakan Allah. Ya toh. Bagaimana mungkin firman Allah itu Tuhan buat binatang gitu loh. Astagfirullahaladzim. Jangan gitulah teman. Ya toh. Al-Baqarah, sapi betina, nyamuk, besi, al-hadid besi, udah macam bangunan firman Allah Tuhan buat. Astagfirullahaladzim. Jangan begitulah. Ya. Jadi kasihan gitu loh. Jadi saya ini lagi membela Allah ini loh, serius. Bagaimana mungkin firman Allah atau perkataan Allah itu besi gitu loh. Berapa ton itu sekali keluar? Astagfirullahaladzim. Ya toh. Coba
tembak, besi berapa kilo, berapa ton itu. Setiap dikeluarkan firman Allah itu, maka keluar besi-besi. Lalu kalau kena timpa, gimana itu? Si penerima wajib kena timpa besi. Astagfirullahaladzim. Itu besi itu gitu ya kan? Jatuhlah besi itu dari atas kan. Allah berfirman. Jadi begini loh. Jibril itu nyampaikan besi itu gimana lagi itu loh. Ini tuh disampaikan lebih itu. Nah, baru berfirman lagi dia. Al-Baqarah sapi betina. Masa sapi betina keluar dari mulut Allah? Jangan begitulah teman. Ya, nggak bagus gitu loh. Coba. Belum lagi nanti wanita. Allah berfirman, Allah di firman wanita. Astaga, ini gimana ceritanya teman-teman? Ya kan? Ini sangat luar biasa pemujaan kepada Allah gitu loh. Bagaimana mungkin ya teman-teman ada firman keluar sapi betina, keluar firman dari mulut Allah wanita, keluar firman dari mulut Allah besi, keluar dari mulut Allah apa itu lagi gua. Astaga, luar biasa. Jangan begitu lah teman-teman. tembak, Kasihan ya, mau nangis lah kok di situ ya kan, nggak ngaruh. Jadi teman-teman begitu teman-teman ya. Jadi mereka ini sebenarnya sangat menghujat Allah SWT ya toh. Bagaimana mungkin yang keluar dari mulut Allah itu dikatakan adalah besi, sapi betina, laba-laba. Bayangkan, luar biasa ini. Kalaulah firman itu menjadi besi keluar di bawah si Jibril, bagaimana Nabi kita bisa menampung itu? Astagfirullahaladzim. Jangan gitulah teman-teman ya. Jangan dihujat Allah itu. Coba, masa katanya firman Allah itu adalah besi. Apa itu besi? Al-Hadid. Al-Hadid itu teman-teman besi ya. Mungkin kalian kan biar ajarin ya. Jadi kalau besi itu adalah hadid artinya besi. Nah, sekarang bayangkan itu, lalu berfirman Allah dengan besi, ya toh berapa ton sekali ngomong gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lalu berfirman Allah dari apa? Sapi betina. Bayangkan sapi betina loh. Bagaimana si pemberi firman itu dengan si penerima firman itu? Astagfirullahaladzim, luar biasa. Jadi begitu teman-teman, janganlah hujat Allah lah. Ya, selesaikanlah itu, jangan terus-terusan hujat Allah itu. Coba mikirlah kalian itu. Bagaimana mungkin Allah kalian hinakan sehina-hinanya? Yang keluar firmannya ada hewan, ada besi. Astagfirullahaladzim, jangan begitulah teman-teman. Ya? Iya. Jadi yang di bawah udah pada tahu ya. Jadi Allah itu punya firman. Firmannya apa? Sapi betina. Lalu Allah itu berfirman. Firmannya apa? Besi. Apa itu besi? Al-Hadid. Nah, bayangkan masa firman itu besi loh. Berapa ton itu coba? Apa iya mampu ditampung si penerima? Itu loh. Atau mungkin bisa jadi, tapi nggak mungkin ya kan, karena pada masa itu belum ada lah apa itu namanya besi-besi tua itu, bukan dijadikan apa itu namanya itu ya, untuk daur ulang gitu loh ya kan. Nah jadi buat teman-teman janganlah menista Allah terus ya kan, apalagi yang katanya Allah itu di atas, tapi apa yang dilakukan mereka ini coba, janganlah begitu ya kan. Ya nggak mempan, walaupun kita ditembak nggak mempan teman-teman. Semoga saja nggak mempan tembakannya coba. Boleh saya nyanyikan lagunya? Jadi begitulah teman-temannya. Jadi janganlah menghinakan Allah itu ya. Cukuplah orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy jahiliyah yang berkata jujur mengatakan di dalam Al-Baqarah 200 di Al-Baqarah ayat 45 yang mengatakan orang kafir itu berkata sesungguhnya ayat Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng yang dibacakan siang dan malam ya toh? Jadi janganlah. Jadi teman-teman, makanya kenapa si Ripa ini nggak berani keluar kandang? Karena mereka takut semua sama haleluya. Mau si Juma, mau si Nangga, mau si Ripa, mau Pak Sugit, mau si Sidik, mau si Tristan, mau si Bonditan. Semua pada takut ini teman-teman. Contoh, barusan tadi kita ada di rumahnya siapa itu ya toh? Si
si Dalbo juga kejang-kejang ya kan, sampai saudaranya dimarah-marahin itu. Kenapa kalian ini kesurupan massal? Kalian kan nggak menghujat, kata si Dalbo ya kan, dibentak-bentak si Dalbo lah saudaranya muslim ini. Jadi buat teman-teman sadarlah, ya. Jangan kamu merasa meninggikan atau memuji sesembahan yang benar, padahal kamu menghujat, ya toh. Coba kita gunakan. Aduh, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, perang selesai. Perang selesai. Ani bingung sama si Ale ini. Kagak, ada pertanyaan kagak, malah curhat. Memangnya apa dia pikir Rum ini? Ya Allah. Aku pencet-pencet nih tembak jariku. Oh, capek juga ternyata Rahmat. Enggak maksudnya emang kayak gitu. Menghujat ya. Kayak gitu. Dari awal masuk sampai diturunkan apa nggak capek mulutnya? Dari saya yang pencet aja ya, ini capek loh jariku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mulut kok gitu-gitu amat ya. Burit ayam aja nggak seperti itu Kak. Bang Ayub bisa diam, Bang Ayub bisa diam nggak? Gua tembak nih. Aduh. Enak juga ya pakai soundcard kalau ngadepi orang yang seperti itu. Enggak ya, kalau bisa kompak pun Bang Ayu bisa masih rawat. Yang satu nembak aku dari tadi sakit perut aku ketawa sendiri ya Allah. Iya kan tinggal diinstruksi aja, tembak hidungnya. Tembak. Bang Ayub siap-siap Bang, sembunyi balik pohon Bang. Saya naikkan dia Bang. Lawan sudah terlihat di depan Bang. Pakai helm Bang, pakai pengaman Bang. Janganlah. Aduh, sakit tenggorokanku. Aduh, enggak bisa. Bang, mobilnya datang pakai tank Bang, siapkan senjata Bang. Siapkan senjata Bang. Siapkan senjata. Ya Allah. Kentut. Iya, jadi yang di bawah mohon sabar ya, karena mereka ini kan Itu tadi ngapain ditembak-tembak kok si Ale teriak-teriak Eli lama sabak tani itu? Naikin lagi Rahmat, naikin lagi. Kalau hidungnya udah kelihatan, bilangin ya, aku yang tembak. Kita tembak hidungnya aja Rahmat. Bentar, dia lagi sembunyi. Bentar. Naikin lagi. Sabar. Ya, naikin lagi. Oh, sudah nggak ada lagi Bang. Kayaknya tembakan pertama Bang tadi kena jidatnya. Oh, udah ada. Hati-hati. Dia bernapas lagi. Dia bangkit Bang. Dia bangkit lagi Bang. Oke. Mana hidungnya? Cita-cita teroris. Ya teman-temannya maklum lah, mereka ini kan punya cita teroris. Teroris lagi belajar. Iya teman-teman, ini ya maklumlah radikal ya. Jangan kasih ampun. Di mute. Saya dong cita-cita teroris. Ya Allah. Cita-cita jadi. Terguncang mereka. Ayo. Terus ya. Jangan lupa takbir. 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 Ada terus teman, terus ada lagi musuh. Takbir terus itu lagi tembak. Udah turun. Sudah. Allah. Itu ada musuh lagi. Ada Jonis tembak. Ada Jonis. Turun nih, cukup. Udah kena hidungnya. Ah, tuh kan. Udah kena hidungnya dia. Berpulang ke rumah apa di surga? Aduh, udah nggak usah dinaikin lagi Mat, capek aku Mat. Oh, kasihan. Tega kali Bang Ayub ini ditembak sampai berpulang ke rumah Papa di surga si Ali.
Capek, udah kasihan yang nonton juga, kasihan yang di bawah tuh. Aduh, aku aja mencet ini capek loh. Dia dari awal ngomong nggak berhenti. Burit ayam aja nggak seperti itu kok. Aduh, lebih parah dari burit ayam si Haliloya itu. Lanjut. Dengeran nggak Kak suaranya? Dengar Gimana Ires? Udah nemu belum dalilnya lahir di kandang domba? Itu tadi Kak, palungan. Oh nggak ada ya, berarti lahir di kandang domba ya. Adanya cuma di palungan ya. Itu pun nggak lahir ya. Setelah lahir diletakkan di palungan ya, bukan lahir di palungan ya. Lahir di palungan, cuman mungkin untuk detailnya nanti saya pelajarin dulu ya. Next, mungkin Usul ke LAI biar dibikinkan ayat baru lahir di kandang domba gitu. Jadi ini saya mau nanya Kak, kalau dari teman-teman yang muslim kan mungkin sering berkata kayak sifat dari Allah itu ada 99. Itu apa aja sih sebenarnya? Kenapa bisa sebanyak itu sifatnya? itu apa saja sifat Allah bisa sebanyak itu karena kami diberitahu dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki sifat 99 itu. Dan apa saja banyak, salah satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Mutakabbir, kemudian Al-Jabbar. Wah banyak kalau dibacakan semuanya adikku. Itu apakah kayak Al-Qari, Al-Musawwir. kayak Jehovah Jireh, artinya Allah yang menyediakan, terus Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, atau berbeda atau gimana? Nah, jadi begini ya. Dulu saya pernah ngobrol dengan salah satu orang-orang Yahudi yang gandrung juga berdiskusi, tapi sekarang sudah menghilang ya, jarang-jarang karena realitasnya itu sibuk ya, Bang Billy ya. Bahkan kami berkolaborasi kemarin itu menemukan sifat-sifat Tuhan dalam kitabnya Bang Billy dan kitab saya. Ternyata banyak keselarasan seperti kata Al-Jibor, dalam Islam Al-Jabbar, Tuhan Maha Perkasa, kemudian Ar-Rahim, dalam bahasa Ibrani tentu linguistiknya itu kan serumput. Kodes, Akodes, Al-Qudus, ya. Itu kalau kita bicara bahwa Allah itu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Jadi ada. Jadi kamu kalau ingin tahu, Bang Ben, Bang Ben. Kalau kamu ingin tahu sifat Allah itu, kamu tinggal cross check lalu kamu akan tahu artinya apa. Kalau Allah, karena gini, sesuatu entitas yang kita sembah itu memang memiliki sifat dan sifat dari sifatnya itulah kita mengenal siapa dia gitu. Ketika dia katakan dia Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita tahu bahwa dia mustahil zolim. Karena kalau ada sifat Tuhan yang bertentangan ya, kecuali pekerjaan ya, ada dua sifat nih, tentang zat Allah atau tentang apa pekerjaan Allah. Contoh Allah meninggikan, maka Allah juga bisa merendahkan. Allah memuliakan, maka Allah juga bisa menghinakan. Allah memberi rahmat, Allah juga bisa melaknat. Nah, tapi kalau misalkannya Allah Maha Besar, maka tidak mungkin Allah mengecil. Ya, itu tentang zat Allah. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu dipahami dalam ranah Islam itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu apa yang Allah sampaikan kepada kami, bukan kami yang membuat konsepnya, bukan kami yang mengada-ada, tapi kami mendapatkannya dari Al-Qur'anul Karim. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Dari yang 9 itu ada nggak sih yang menyatakan bahwa Allah itu setia? Kepada siapa, Mbak? Allah itu yang menyembah dia. Allah itu loh, kalau itu kita yang setia menyembah dia. Kenapa Allah harus setia gitu loh? Allah tidak butuh makhluknya, Mbak. Allah yang dia nggak punya sifat, misalnya dia setia sama orang-orang yang menyembah dia gitu, nggak ada ya, Mbak? Gini loh Mbak, kata setia itu kata yang tidak pantas buat Allah. Seolah-olah Allah ini memiliki kewajiban Mbak. Setia itu kepada anjing, anjing setia kan? Boleh. Kawan kita setia, budak kita setia sama kita. Loh Allah lu kok setia sama makhluknya? Astagfirullah Mbak. Jadi tidak semua sifat itu kedengarannya bagus mungkin ya Mbak. Ya setia itu kayaknya menguntungkan manusia ya. Tapi tidak layak sifat itu kepada Allah. Kok setia? Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu baru tepat. Jadi sifat yang bagus untuk manusia itu belum tentu bagus untuk sang pencipta. Misalnya merendahkan diri itu bagus buat manusia, tapi tidak untuk sang pencipta.
Bisa dipahami ya? Karena Mbak butuh pacar Mbak. Lah Allah setia manusia, emang Allah butuh manusia. Astagfirullah ya Mbak, astagfirullah. Mbak Ares, Tapi gini, Mbak Ares, kan saya suara mendengar saya jelas nggak ini Rahmat? setia. Tidak. Disclaimer, orang tua saya Muslim. Kan banyak ya yang dibilang di bawah yang OTW legend gitu. Enggak ya. Pengen tahu aja gitu. Karena gini, Suaranya kecil kali lah. ini udah dekat handphonenya Kak. Kurang denger aku. Ya. Udah. Oke, kalau gitu saya yang balikin deh. Apakah Yesus setia kepada penyembahnya? Yang mana nanti kita buktikan secara realitas, Mbak. Apakah betul Yesus setia kepada penyembahnya? Karena begini, Mbak. Kalau memang Yesus setia kepada kenapa ditinggalkan di bumi, nggak dibawa ke surga sekalian, Mbak? Itu nggak setia banget, Mbak. Bayangin, Mbak. Dia ke surga enak-enak sendiri, muridnya dibiarkan di dunia, Mbak. Setia macam apa itu, Mbak? Jadi sahabat aja nggak pantas itu. Sorry ya. Ini kalau saya pakai perspektif saya loh. Ya kan? Cobalah Bang Alyubi bayangin, mereka hidup bersama-sama. Yang Yesus tidur ya, memberikan ikan goreng muridnya. Lalu Yesus ini enak ke surga, muridnya dibiarkan berjuang di dunia. Setia macam apa tuh gitu coba? Iya, ditinggal pergi. Si Ares ini bilangnya ya Bang Ayub ya. Iya. Yang ada di sini tidak akan mati sebelum kedatanganku yang kedua kali. Mati semua, belum datang-datang juga rupanya. Ya itu dia. Ini Ares ini mau Islam atau Kristen Ares? Dia nanya itu, wah, masa katanya, masa Tuhan tidak butuh pada penyembahnya? Lah, emang Tuhan kami nggak butuh penyembah lah. Tuhan kamu membutuhkan sesuatu gitu? Ya ampun, dia Kristen ya. Masa Tuhan kamu membutuhkan sesuatu? Wah, berarti kalau nggak ada manusia, Tuhan kamu nggak bisa dikatakan Tuhan dong. Wah, parah ini Tuhan nih. Parah nih. Yang namanya Tuhan itu nggak butuh sesuatu dan nggak butuh apapun. Semua yang butuh sesuatu dan apapun ya ketuhanannya. Sesimpel itu cara berpikirnya. Ya, saya tambahkan sedikit ya Uni ya terkait maha besar ya. Allah maha besar gitu ya. Gak apa-apa ya. Nggak Bang. Ya, Allah itu maha besar. Mustahil atau tak mungkin Allah itu menjadi mengecil gitu ya. Itu mustahil bagi Allah. Allah itu maha besar. Tak mungkin atau mustahil bagi Allah menjadi manusia. Atau berpura-pura menjadi manusia. Gitu kan. Kalau Allah menjadi manusia, nggak besar lagi dong. Manusia ya paling tidak ya cuma 2 meter lah. Paling tinggi 2 meteran kan gitu. Masa Tuhan cuma 2 meter kan nggak lucu jadinya. Jadi nggak mungkin lah Tuhan itu atau Allah itu menjadi manusia, nggak mungkin. Karena kalau sudah menjadi manusia, ya jadinya kan kecil kan nggak lucu. Masa Tuhan cuma tingginya 2 meter. Hadiah buat Kak Ares ya. Gimana Kak? Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ya, Allah itu maha besar. Mustahil Allah menjadi manusia, itu mustahil. Mustahil Allah berpura-pura menjadi manusia. Kenapa? Karena kalau Allah yang maha besar, ya, menjadi manusia atau berpura-pura menjadi manusia, kan jadinya nggak besar lagi, nggak maha besar lagi. Cuma 2 meter tingginya kan nggak lucu. Masa Tuhan yang maha besar tingginya cuma 2 meter, kan nggak lucu. Betul nggak? Ada benarnya, tapi kan Tuhan itu Nah, ada benarnya katanya teman-teman. pencipta. Kenapa Tuhan itu seorang pencipta? Dia yang maha besar, kenapa nggak bisa kali diibaratkan dia saja maha besar,
menjadi manusia itu bukan hal yang mustahil bagi dia. Oke, Kenapa? oke, saya tertarik ini. Oke, kita lanjut ya, boleh ya? Dikit ya. Kak Ares. Aries. Iya, Aries. Ya. Ini bahasan yang sangat bagus, Say, ya. Gini, Say. Kakak ini kan meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Jawab dulu lah. Iya benar, Kak. Ya, benar. Tuhan itu maha besar, betul nggak? Benar sekali. Benar, baik. Sekarang pertanyaan saya begini. Tuhan yang maha besar itu, apakah bisa menjadi Yesus? Ya kenapa nggak bisa, kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Yesus punya rumah? Ya kenapa Tuhan Yesus punya rumah? Ya jangan kan punya rumah, kan punya, dia menjadi manusia. Sebentar. Fokus sama pertanyaan saya. Apakah Yesus punya rumah? Pasti punya. Oh, punya. Baik, sekarang pertanyaan saya begini. Pada saat Tuhan yang maha besar itu sudah menjadi Yesus, pertanyaan saya, besar mana Yesus dengan rumahnya atau tempat tinggalnya? Besar mana coba? Kalau dari kekuasaannya besar Tuhan Yesus, tapi kalau dalam bentuk bangunannya besar ya rumahnya. Oh, besar rumahnya. Hadiah buat kakak. Saya boleh nanya nggak, Iris? Iris, saya tanya nih. Tuhan itu maha kuasa, bener nggak? Sepakat nggak? Sepakat nggak, Iris? Halo, Iris. Tuhan maha kuasa, sepakat nggak? Iris. Deketin lah, Iris. Sepakat nggak kalau Tuhan maha kuasa? Halo, nggak dengar, suaranya kecil. Oke, berarti yang tidak maha kuasa pasti bukan Tuhan, bener nggak? Benar sekali. Nah, jadi bisa nggak Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Nggak bisa. Berarti saat menjadi manusia dia maha kuasa nggak? Saat dia menjadi manusia, dia terbatas oleh semua dimensi, baik dimensi ruang, dimensi waktu. Dia maha kuasa nggak? Tidak ada batasannya. Atau kamu membatasi versi. Saat dia menjadi manusia, dia terbatas dimensi nggak? Iya, dia terbatas dimensi nggak saat jadi manusia? Dia hanya mengambil. Nah, saat dia terbatas berarti dia maha kuasa atau tidak? Kalau Loh, kan saat dia jadi manusia, dia terbatas oleh dimensi, baik dimensi ruang dan dimensi waktu. Yang namanya terbatas oleh dimensi itu maha kuasa atau tidak? Suaranya deketin, nggak dengar. halo. Iya, saat dia menjadi manusia, dia akan menjadi terbatas dimensi ruang maupun dimensi waktu. Benar nggak? Semua yang terbatas itu maha kuasa atau tidak? Kita nggak nangkap. Bentar. Bang Ben, Bang Ben. Anda kan tadi bersepakat Tuhan adalah maha kuasa. Maka semua yang tidak maha kuasa pasti bukan Tuhan. Maka saat Tuhan menjadi manusia, dia menjadi sebuah sosok yang terbatas. Baik terbatas oleh dimensi ruang maupun dimensi waktu. Benar nggak?
Halo, deketinlah HP-nya. Bang Ben, bentar. Bang Ben kalau lagi gak ngomong di mute. Bang Ben noise banget parah. Ya, lanjut. Halo, Iya, lanjut. kedengeran nggak ya? Terdengar. Tadi karena Bang Ben yang berisik suaranya. Oke, sorry. Tadi noise. Jadi saat dia menjadi manusia, menjadi sosok yang terbatas, dia maha kuasa atau tidak itu? Halo, Kak Aris, Kak Iras. Jawab dong, Iris. Saat Tuhan menjadi manusia terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, dia menjadi terbatas. Dia maha kuasa atau tidak? Gimana tadi, Kak? Oke, saya ulangi lagi. Anda kan sepakat Tuhan itu maha kuasa. Maka semua yang tidak maha kuasa pasti bukan Tuhan. Benar kan? Maka saat Tuhan menjadi manusia, berarti dia terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Semua yang terbatas itu maha kuasa atau tidak? Terbatas secara kemanusiaannya, tapi secara keilahiannya dia tidak terbatas. Dari semula sampai selamanya. Tuhannya sudah menjadi manusia. Tuhan itu jadi manusia sudah. Seperti kita manusia punya tubuh. Aku masuk Bang Ben. Oke, Iris buka mic-nya, kita TikTok aja boleh? Boleh? Oke, gini. Tadi Anda bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa, betul? Benar. Ketika Tuhan Anda maha kuasa, pernah tidak dia tidak berkuasa? Tidak pernah. Oke, Yesus di dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau di dunia sebagai manusia. Oke, berarti dia bukan Tuhan ya? Wujudnya sebagai manusia. Dia Tuhan atau manusia? Dia Tuhan. Tapi dia Oke. Dia punya Manusia. Ada. Bentar. Pakai bahasa yang baik dong. Tuhan atau manusia? Tadi Tuhan, sekarang manusia. Tadi manusia, sekarang Tuhan. Manusia ketuhanan atau Tuhan yang kesurupan manusia atau manusia yang kesurupan Tuhan? Yang mana nih? Coba pakai kata yang baik. Dong, kan di dunia dia sebagai apa? Tuhan. Ya, saya tanya. Di dunia Yesus sebagai apa? Tuhan, sebagai manusia. Oke, waktu di dunia berarti dia bukan Tuhan ya? Iya, benar. Dia sebagai wujud manusia. Dia bukan Tuhan ya waktu di dunia ya? Benar. Oke, berarti Yesus yang pada waktu mengajar-ngajar di Bethlehem itu, lahir di Bethlehem itu bukan Tuhan? Dia sebagai wujud manusia di situ waktu mengajarkan firman. Tuhan atau manusia? Sebagai manusia. Tuhan, oke, bukan Tuhan ya, oke. Maka yang mati di tiang salib itu adalah manusia, bukan Tuhan? Wujud manusia. Tapi sebenarnya Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Manusia. Oke, ya sudah, kalian ditebus sama manusia, simple. Berarti kalian bukan ditebus oleh Tuhan, dan berarti kalian selama ini yang kalian gambarkan itu bukan Tuhan, tapi hanya manusia Yesus. Ini dia. Kalau manusia kan tubuh terdiri dari 3 bagian ya, Mbak. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Tuhan juga kayak gitu. Jadi konsep dengan... Oke, bentar. Sebentar. Tuhan juga seperti itu. Ada roh, tubuh, dan jiwa. Berarti Tuhan Anda dari awal sudah manusia. Dia Tuhan. Sudah punya tubuh dari awal. Dia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu kan manusia. Tapi kalau Allah ini dalam bentuk wujud Tuhan Yesus itu adalah firman. Kalau firman dalam agama itu dalam Al-Quran. Kalau firman kami ya Tuhan itu sendiri. Dan dari awal sendiri di Alkitab dinyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Begitu. Sebentar, saya mau mengkonfirmasi. Jawab yang jelas, jangan ambigu. Karena ini hal yang penting, hal yang krusial. Kalian sedang mendeskripsikan Tuhan kalian. Tadi temanmu berkata bahwa yang di dunia itu bukanlah Tuhan tapi manusia. Lalu ketika saya bertanya lagi kepada Anda, bahwa Tuhan juga memiliki 3 seperti manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Itu benar atau tidak? Saya konfirmasi nih. Apa saya salah dengar? Yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh itu manusia. Oke, sekarang Tuhan punya tidak itu. Saya tidak bicara tentang manusia. Kenapa kita bahas topik manusia? Kita bahas Tuhan. Apakah Tuhan memiliki esensi seperti itu? Katanya tadi Tuhan kami manusia. Loh, kalau Anda akui Tuhan Anda manusia, tidak apa-apa. Saya diskusi dengan Anda, Bu. Saya dengan Iris. Dengan Anda saya selesai. Karena Anda sudah mengakui Tuhan Anda yang jalan-jalan lahir di dunia itu bukan Tuhan, tapi manusia. Kita sudah selesai. Dan Anda mengakui yang mati di tiang salib adalah manusia. Selesai dengan Anda. Saya dengan Iris. Oke?
Jangan masuk ketika dua orang berdiskusi sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda bahas tadi. Saya dengan Ares sudah berbeda topik. Saya membahas argumentasi Ares yang mengatakan ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Dan pertanyaan saya, apa itu berlaku juga kepada Tuhan? Ares, jawab. Deke ngani pusat iki, Aires iki. Ono loro to. Adinda Rahmat, tolong besarin dong. Punya aku dong. Ada 2. Siapa? Iya. Punya Ono siapa? loro Apa iki. tadi? Apa tadi? Ono loro, deke ngani pusat iki. Besarkan Bang Al Ayubi. Oh, keturun. Kabur dia. Neng di. Ya, jadi gini ya, saya Aduh. mencoba santai. Maksudnya biar teman-teman paham dengan pernyataan dari saudara kita ini. Saya tidak akan kehilangan argumentasi mereka karena yang saya tanggapi adalah argumennya. Ingat tadi, ibunya mengatakan bahwa yang di dunia itu bukanlah Tuhan tapi manusia. Ingat Bukan ya. ini. Bukan Ya? ibunya itu, bukan Siapa? ibunya. Tante. Kemungkinan kemungkinan ya, ini asumsi saya, kemungkinan ibu pendetanya. Kemungkinan. Oh gitu, kemungkinan ya. Ya, jadi artinya saya ini spesialis menanggapi argumentasi. Ketika ada argumen yang mengatakan bahwa yang hadir di dunia itu yang bernama Yesus itu bukanlah itu hanya manusia, bukan Tuhan, ya sudah. Kita tidak perlu membantah itu. Apa bedanya dengan subordinat dan Unitarian yang menganggap Yesus yang adalah firman Allah itu menjadi manusia seutuhnya, tetapi dia bukan prima causa. Maka ini bukan masuk lagi ajaran Athanasius, tapi ajaran Arius. Ya, ini masuk ke dalam ranah subordinat nanti ini. Ada prima causa, ada asbab, ada akibat. Yesus adalah akibat. Nah, kemudian kalau kita bicara, saya suka membaca skema teologi teman-teman Kristen. Kalau Anda mengaku Tritunggal, maka tidak ada argumentasi yang mengatakan Yesus itu adalah sepenuhnya manusia tapi bukan Tuhan. Itu fatal, kecuali memang Anda Unitarian. It's okay, nggak apa-apa, kita tidak akan bantah. Yang kedua adalah pernyataan dari saudari saya tadi yang bernama Iris tadi, bahwa manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita sedang tidak membahas manusia, kita membahas ketuhanan Yesus. Karena yang menjadi polemik adalah ketuhanan Yesus. Perihal kemanusiaan Yesus, umat Islam dengan Kristen tidak perlu bertengkar lah. Ya, tidak perlu bertengkar. Karena kita sepakat, dia manusia. Bahkan dia mengakui 81 kali bahwa dia anak manusia. Yang kita bahas di sini adalah esensi ketuhanannya. Itu yang kita selalu perdebatkan. Saya tunggu teman-teman Kristen membahas esensi ketuhanan Yesus. Atau pertanyaan saya simpelnya, apanya yang Tuhan di diri Yesus? Mungkin itu, silakan. Ya, menarik ini. Kembali ke bahasan seminggu yang lalu nih ya. Itu yang mati di kayu salib apanya? Tuhannya apa manusianya? Loh, itu manusianya, kata teman-teman Kristen kan? Loh, kalau yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya, berarti yang nebus dosa adalah manusia, bukan Tuhan. Sederhana kan, Rahmat? Iya. Iya. Izinkan Jadi saya gini membaca Bang, ayat oh ini izin ya, saya tambah sedikit ya. Ya. Saya tambah sedikit Bang. Ini untuk kita semua ya, untuk kita semua dan teman-teman Muslim yang ada di Komal saya. Saya kasih satu tips, satu pertanyaan. Ya, jika teman-teman ingin naik ke Komal-Komal, misalnya nih naik ke Komal Kristen untuk bertanya, tapi dengan catatan jangan Komal yang menghujat ya. Maksudnya untuk bisa berdiskusi lah, yang bisa diajak diskusi kan, teman-teman naik ke sana. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Saya sering itu diskusi. Mereka pasti menjawab, apakah Tuhan itu tidak maha kuasa? Benar. Lantas, apakah dia tidak bisa jadi manusia? Pasti kita, oh iya juga ya. Sebagian ada yang mikir kayak gitu. Tanya aja langsung. Jika memang dia Tuhan maha kuasa, bisa jadi apa saja yang dia kehendaki, bisa melakukan apapun yang dia kehendaki dengan maha kuasaannya, termasuk menjadi manusia, bisakah Tuhan terjun, datang, masuk ke dalam kerajaan maut tanpa harus mati? Benar nggak Bang Ayub? Masuk. Kemungkinan itu banyak, Rahmat. Bisakah Tuhan menjadi WARIA? Bisakah Tuhan jadi Bisakah Tuhan jadi ODGJ? Bisakah Tuhan jadi kotoran? Itu pertanyaan saya di awal. Yang bahasa pusing, saya lebih langsung. Bisa nggak Tuhan kalian jadi tokai? Bisa katanya. Ya udah sembahlah Tuhan tokai. Nah, simpel. Iya, kadang-kadang kan gini Uni. Mereka kan mengatakan, kenapa harus mati di tiang salib? Karena ingin menebus dosa. Untuk masuk membebaskan manusia dari kutuk kematian di kerajaan maut itu memang harus mati. Kan seperti itu Uni. Nah,
Jadi apa saja dia bisa. Jadi manusia juga bisa. Itu sebenarnya justru menunjukkan dia tidak maha kuasa. Benar. Kalau dia maha kuasa, nggak usah dia repot-repot turun ke dunia. Betul. Kenapa dia harus turun ke dunia? Berarti kan dia tidak maha kuasa. Iya. Kenapa harus mati dulu supaya bisa masuk? Dia terikat oleh prosedur. Benar. Kenapa harus masuk ke dalam kerajaan maut, harus mati dulu? Yang mengharuskan itu siapa? Hukumnya, misalnya kan jawabannya hukumnya. Apakah hukum Tuhan lebih tinggi derajatnya, kekuatannya daripada Tuhan? Jadi Aries tadi mana? Saya mau tanya itu tadi. Udah nggak kelihatan lagi dia. Ya, loncat terjun dah. Iya, ini ada yang typing agak senti tadi, Bang. Siapkan aja senjata ya. Gak apa-apa. Tapi ada yang satu lucu buat saya gini. Setiap mereka ditanya, yang mati siapa? Manusianya, bukan Tuhannya. Padahal John 1:14 mengatakan, firman yang juga Tuhan itu sudah menjadi manusia. Artinya manusia ini adalah Tuhan, gitu loh. Sama dengan ketika Scott Parker menjadi Spider-Man, berarti Spider-Man juga Scott Parker kan gitu. Maka ketika firman yang juga Tuhan ini menjadi manusia, berarti kan manusia atau daging ini juga Tuhan. Artinya kalau mati, ya berarti ya Tuhan lah yang mati. Iya. Bang, ini ada typing. Bisa nggak saya sematkan bentar ya? Oh, nggak bisa. Typingnya gini dari SARS. Nah, beda dengan Rom Kristen. Rom Kristen lebih adem. Wah, hapus dulu deh. Lebih adem katanya. Mungkin dia harus disuruh dulu jalan-jalan ke PC King ya. Meledak tadi termasuk itu. Agatha jalan-jalan ke sana. Kiamat. Jangan dulu, jariku keriting ini malam ini. Aduh, gara-gara kau naikkan si Rul itu. Ini ya, apa namanya? Bentar. Gerak-gerak gini ya. Ini ya. Nih, kita baca nih. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak purba kala. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Saya bertanya, Pak, itu di mana terdapatnya, Pak? Di mana? Apanya? Itu di mana tertulisnya, Pak? Pertanyaan saya. Yang Bapak baca. 46. Ini kan ada tulisannya nih, di atas di bawah juga ada. Yesaya 46 nomor ayat 9. Itu apa itu, Pak? Yesaya itu, Pak. Kitab siapa itu, Pak? Nabi Yesaya. Tunjuk kepada maksudnya kitab dari teman itu. Maksudnya kitab dari teman Kristen atau kitab Islam, Pak? Kitab orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen, lalu dikatakan bahwa itu kitab mereka gitu. Oh, artinya seharusnya orang Kristen harus beriman kepada Yesaya ini ya, Pak ya? Harus. Ya, tapi masalahnya kan sudah dijadikan perjanjian lama, udah nggak berlaku. Mereka itu sebetulnya kasihilah musuhmu. Sebetulnya musuh mereka itu bukan kita sebetulnya. Musuh mereka itu kitab mereka sendiri. Bible mereka. Jelas nggak ini teman-teman yang di bawah nih? Nih, Yesaya. Ada satu lagi Bang, lebih bukakan Yesaya pasal 43 ayat 10 itu. Oh ya, Tuhan tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Begini ya. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 bahwa Tuhan ya itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Artinya kalau ada sesuatu atau ada seseorang, siapapun dia, sehebat apapun dia, tapi dia dibentuk, ya mohon maaf, dia dibentuk di dalam rahim seorang wanita, sudah dapat dipastikan bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak dibentuk sebelumnya dan tidak dibentuk sesudahnya. Bang Ayubi punya dua tugas nih. Pertama buka Yesaya 43 ayat 10. Habis itu buka Ayub 31 ayat 15 biar saya coba jelaskan. Yesaya pasal 43 ayat 10. Ya. Ya. Oke. Atau saya aja yang buka. Saya buka di sini. Saya langsung bisa buka nih. Oke. Besarin. Iya, besarkan saya. Nah. Kita akan menuju kepada Yesaya pasal 43 ayat 10 dulu ya.
Di sini saya tidak akan mentafsir ayat ini karena kita tidak punya kapasitas untuk mentafsir, tetapi kita hanya membacakan saja. Interpretasi terserah kepada kalian masing-masing, baik teman Kristen ataupun Muslim. Tetapi ingat ya, ranah etis dalam diskusi lintas agama adalah tidak bolehnya kita mentafsir sesuai dengan kehendak kita, karena itu masuk dalam penistaan agama. Itu diatur dalam undang-undang ya. Nah, dalam Yesaya pasal 43 ayat 10, kita boleh bertanya ya guys, kalian boleh bertanya. Yesaya pasal 43 ayat 10, begini pernyataan Tuhan kepada Yesaya, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, sesudah Allahnya Bani Israel tidak ada Tuhan yang dibentuk, sebagaimana sebelumnya sudah tidak ada juga Tuhan yang dibentuk. Lalu kemudian mari kita saksikan dalil ini ya, ingat ya, berarti tidak ada Tuhan yang dibentuk. Apakah Yesus berbentuk? Berbentuk. Apakah Yesus dibentuk? Ini jawabannya. Apa kata Tuhan Bani Israel? Ayub pasal 31 nomor 15. Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Artinya segala sesuatu yang di dalam rahim itu dibentuk. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba Tuhan yang mengatakan dia tidak ada yang dibentuk sesudah dia atau sebelum dia, tiba-tiba kemudian muncul Tuhan berbentuk manusia yang ada di dalam rahim? Ya, itu pertanyaan. Bisakah teman-teman Kristen menjelaskan bagaimana caranya teman-teman Kristen memahami? Pertama, Yesaya 43 ayat 10 pernyataan Tuhan bahwa tidak ada lagi yang dibentuk sebelum dan sesudah dia, tapi ternyata ada Tuhan baru di abad pertama yang lahir dari rahim, yang bahkan sesuatu yang di rahim itu dikatakan dalam kitab Ayub yang saya bacakan tadi, kitab Ayub pasal 31 nomor 15, bahwa manusia itu dibentuk dalam rahim. Lalu apakah Yesus termasuk dibentuk atau tidak? Atau membentuk diri sendiri? Atau bagaimana? Ya. Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Dibentuk manusia dalam rahim. Coba jelaskan kepada saya. Teman-teman Kristen silakan. Teman. Tunggu lu. Ya. Kita tidak perlu ini ya. Ya. Ini ada teman kita yang mau ngasih nasihat bentar ya. Gak apa-apa. Gak apa ya, dia mau ngasih nasihat. Iya. Nasihat itu kan untuk kebaikan. Iya. Halo Mas. Ya silahkan Bang Rifki, berikan Bang nasihat terbaiknya Bang. Mas. Halo Mas. Iya Bang. Izin nih Mas, Mbak. Kebetulan saya Muslim juga nih. Iya. Soalnya kalau Muslim memang nggak pakai salam. Kalau Muslim memang nggak pakai salam ya Mas ya. Assalamualaikum Mas, Mbak. Maaf. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih nasihat nih untuk teman-teman yang Muslim maupun umat yang lainnya. Iya. Kalau mau debat silahkan jangan menghina antar agama gitu. Takutnya jadi. Saya bertanya satu kan? Boleh Bang? Bertanya satu Bang. Apa Mas? Saya bertanya boleh satu nggak? Iya siap Mas. Oke, kita kan orang Indonesia nih. Nah, patokan bahasa kita kan tentu KBBI nih. Iya betul. Saya minta dong Bang definisi menghina Bang, apa Bang? Saya nggak ada bilang dari mas-masnya yang di atas ini menghina. Enggak, saya cuma tanya aja definisi. Saya kan nggak tahu mana yang menghina, mana enggak nih. Teman-teman di bawah juga nggak tahu mana sih kata-kata yang menghina, mana yang enggak gitu kan. Bisa nggak Bang jelaskan apa definisi menghina? Ya kayak yang tadi umat. Enggak definisi Bang. Oh, definisi menghina ya. Menurut KBBI, menghina berasal dari kata ini, yang berarti ini, bisa nggak Bang? Setidaknya intinya lah. Gitu. Menghina itu ya kayak mencela gitu Mas, kayak maki-maki gitu. Oke, contohnya? Kalau dari ya kayak ada, saya lihat di komentar tadi ada yang bilangnya tai-tai, itu kan kita kan bahasa agama ini Mas, yang ngomong kayak gitu Pak. Kalau kalau ngomong tai itu menghina ya Bang? Iya, masalahnya dia ada bilang Tuhan tai apa Mas? Gitu. Di komen atau di komal? Apa Mbak? Di komen. Yang bicara itu di komen atau di komal? Nah, di komentar aja, di typing aja di komentar ya sayang. Kalau ada yang di komal nih nggak apa-apa nih. Bang Alayubi mungkin menghina mungkin?
membaca Galatia pasal 3:13 Bang Ayubi ya dari tadi ya? Enggak. Oh ya udah kalau gitu nggak Ya, menghina. kalau yang di atas ini saya dengar dari tadi ya nggak ada menghina. Maksud saya komen-komenan itu loh, Mbak. Oke. Mas Riki, dengar Mas tuh Riki. teman-teman ya. Dengar Iya, tuh Mas Riki. teman-teman, jangan Kebetulan tadi menghina. saya juga lewat di acaranya Live Kristiani juga. Pas Iya. kelewatan gitu. Saya lihat lah kok ini bahasan agama kok pada menghina gitu. Oh Apalagi gitu. sampai bilang Nabi Luar Muhammad biasa. SAW itu Ya. kayak ya disebut binatang lah gitu. Iya, Kesel iya, juga sabar, sih, sabar, Mbak. sabar. Bang Rizky Siapa? ini mungkin baru masuk ke lihat ranah diskusi ini, nggak apa-apa. Iya, kebetulan Begitulah baru Bang Rizky ya. Kita saling menasehati. Terima kasih nasihatnya. Bang Ayubi kok jadi noise, kok jadi double ya? Apa iya? Karena iya, dalam Al-Quran sendiri memang dilarang menghina sembahan orang lain, Bang Rizky. Tapi kita tentu harus mengerti apa yang disebut dengan menghina, apa definisi menghujat. Nah, Iya, Mbak. kalau kita bicara tentang menghujat, bahkan saya sudah sampaikan tadi, kita diatur oleh undang-undang menjelaskan agama orang lain tanpa menggunakan kaidah keilmuan mereka itu pun bisa masuk ke ranah penistaan agama loh. Ya, Iya, memasukkan maksud saya kata-kata gitu, yang Mbak. tidak ada Takutnya dalam ada yang kitab suci melenceng orang gitu lain. kan. Ya, tenang saja Bang Rizky. Kami ini adalah orang yang sebelum Abraham ada sudah berdiskusi, Bang. Abraham belum lahir kami sudah berdiskusi ya di alam roh. Jadi tenang saja. Kalau yang di Komal ya. Tapi kalau yang di typing, itu netizen maha benar, Bang. Saya susah buat menyumpal jari mereka ya. Karena Iya, netizen ini Mbak. nggak bisa dilawan, Bang. Abang Iya, cobalah betul. netizen Indonesia ini ngeri loh, Bang. Abang Iya, minta betul, Mbak. dirungkatkan roomnya bisa loh. Sekali komando saja bisa ini. Betul. Ngeri nih Bahaya. kalau netizen. Bahaya netizen. Jangan dilawan netizen. Netizen itu disenyumin. Iya, dia Diajak kritiknya kayak udah ame-ame paling mereka. bener aja. Ya nggak Ya, apa-apa. Jadi Bang netizen Riki, itu ya. Bang Lanjut, Bang. Riki, ini Bang. Aku ada hadiah buat Bang Riki ya. Terima kasih atas sarannya ya. Ini hadiah Siap. buat Bang Riki. Terima kasih, Oke, Mas. oke. Makasih ya Bang Rifki ya. Ya, izin live ya. Iya. Makasih banyak Bang Rizky. Saling menasehati dalam kebenaran itu adalah perintah dalam Islam. Kita terima nasihatnya karena orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain ya. Kurang lebih seperti itu. Maka kita berterima kasih kepada saudara kita mengingatkan. Betul teman-teman netizen, tolong typingnya di bawah yang menambahkan amalan ibadah buat kalian. Woi, jangan yang mengurangi amalan nih. Kalau saya nggak berani ngelawan netizen memang. Susah saya kalau ngelawan netizen. Lanjut. Kita Netizen mah maha benar dengan segala typingannya pokoknya. sekarang ini lebih ngeri netizen daripada Dajjal kayaknya. Ternyata enak ya pakai ini ya Dinda Rahmat ya. Soundcard ya aku. Pakai apa ini? Pakai soundcard ini. Gimana Salam, cara pakainya? salam apa kabar? Iya, Ya, selamat James. malam James. Jamet, How apa are kabar you? Jamet? Ini Ya, How are Jamet. you, James? dari Nama saya orang James. Wonogiri. Iya Jamet, how are you today? Aku punya nih Bang Alyubi nih, tapi aku nggak bisa pakai. Nggak ngerti lagi aku cara pakai. Mudah itu cara pakainya. Buka Wah, tutorialnya di itu mah YouTube. Uni pakai soundcard tahun berapa itu? Sebelum Abraham ada. Oke, Bang James kita sambut ya tamu kita. Ya, Bang James. Halo, selamat malam. Iya. Salam Malam James. semuanya. Sehatkah? Sehat James. Agak kurang Harus Hadiah, sehat James, dong, ya. harus sehat. Sebelum lanjut ngomong ada hadiah James. Tuh dari Umar Rifa aja dah. Jamet, silakan Jam. Ngomong apa Jamet? Saya tertarik tadi